Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Nurul Fadilah dari kelas 2C Prodi Farmasi Stikes BTH Kota Tasikmalaya akan mempresentasikan beberapa penyakit kulit dan obatnya beserta dosis, mekanisme kerja obat, aturan pakai dan kandungan dari obat tersebut. Yang pertama ada penyakit kurap. Penyakit kurap ini adalah infeksi jamur golongan dermatofit. Faktor dari penyebab penyakit kurap ini yaitu bersentuhan langsung atau berkontak langsung dengan penderita dan benda-benda yang terkontaminasi oleh penderita. Iklim hangat atau lembab, keringat yang berlebihan, dan mengenakan pakaian yang sempit atau ketat. Ada obat dari kurap ini ada ketoconazole cream. Kandungan dari obat ini adalah ketoconazole 2%. Mekanisme kerja dari kandungan obat ketoconazole bekerja sebagai anti jamur dengan cara melemahkan struktur dan fungsi membran sel pungi melalui mekanisme blokade sintesis ergosterol, salah satu komponen dari membran sel pungi, melalui penghambat sitokrom P450. Dosisnya yaitu 2-4 kali sehari, lama terapinya 3-4 minggu. Aturan pakainya oleskan tipis pada bagian yang terinfeksi jamurnya. Selanjutnya yaitu ada penyakit panu, yaitu infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit sehingga timbul bercak dengan warna yang lebih terang. Ada yang lebih terang dan ada yang lebih gelap. Seperti pada gambar ini. Penyebab dari infeksi jamur panu ini yaitu keringatnya berlebih, malnutrisi atau kekurangan nutrisi, kulit yang berminyak, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit. Obat panu ini ada Micoral Cream, kandungannya ketoconazole 2%, sama seperti obat tadi ketoconazole. Jadi cara kerjanya pun sama ya, memiliki mekanisme kerja penghambat sintesis ergosterol yang merupakan komponen vital dalam membran sel jamur sehingga mempengaruhi permeabilitas sel. Sama, jadi obat Micoral ini juga dapat digunakan untuk penyakit kulit kurap karena kandungan dalam obatnya itu sama. Dosisnya oleskan 1-2 kali sehari. Aturan pakainya krim dioleskan pada area kulit yang sakit atau gatal. Selanjutnya ada kutu air. Kutu air ini paling sering disebabkan oleh infeksi jamur dari kelompok dermatofit. Beberapa faktornya yaitu tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduk dan bercuaca panas, melakukan aktivitas di tempat umum tanpa menggunakan alas kaki, seperti kolam renang umum atau kamar mandi umum, memiliki kondisi kaki yang sering berkeringat, memiliki luka di kulit atau kuku kaki. Obatnya ada Neo Ultrasilin, kandungannya clotrimazole 20 mg per gram dari krim obat Neo Ultrasilinnya. Mekanisme kerja obat ini yaitu ada kandungan clotrimazole bekerja dengan cara mengubah permeabilitas dinding sel jamur. Clotrimazole mengikat fosfolipid dalam membran sel dan menghambat biosintesisnya. Terus orgesterol dan sterol lain yang diperlukan untuk produksi membran sel. Hal ini menyebabkan kematian sel melalui hilangnya unsur intraseluler. Dosisnya itu 2-3 kali sehari. Aturan pakainya cuci bersih pada bagian kulit yang dioleskan krim. Jadi kita harus cuci dulu bagian kulit yang terkena kutu airnya, lalu dioleskan krim. Selanjutnya ada eksim. Eksim merupakan reaksi alergi pada kulit yang ditandai dengan timbulnya warna kemerahan dan rasa gatal. Beberapa faktor yang diduga memicu penyakit kulit eksim ini yaitu iklim atau cuaca, makanan, bulu ayam, dan pakaian. Obat dari eksim ini ada Bicutan.
Kandungannya yaitu clotrimazole 10 mg dan dexamethasone asetat setara dengan dexamethasone 2 mg per 5 gram dari krim baicutan ini. Mekanisme untuk clotrimazole-nya sama seperti tadi obat ultrasilin. Jadi sedangkan untuk dexamethasone yaitu adalah obat steroid jenis glukokortikoid sintesis yang digunakan sebagai agen anti alergi, imunosupresan, antiinflamasi, dan anti-shock yang sangat kuat. Dosisnya yaitu sehari 2 kali, aturan pakainya dioleskan pada kulit bagian yang sakitnya aja atau yang gatalnya. Selanjutnya yaitu herpes simplex. Herpes simplex ini merupakan penyakit kulit yang terjadi di selaput lendir atau membran mukosa. Penyebab penyakit herpes ini yaitu dikarenakan daya tahan tubuh yang lemah dan bisa terjadi melalui hubungan seksual. Bahkan ibu hamil dapat menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Obatnya ada Akifar, kandungannya acyclovir 5%. Mekanisme dari kerja obatnya ini yaitu obat Akifar bekerja dengan cara menghambat virus herpes simplex DNA polimerase dan replikasi DNA virus sehingga mencegah sintesa DNA virus tanpa mempengaruhi sel normal atau sel tubuh. Dosisnya itu oleskan 5 kali sehari tiap 4 jam tanpa dosis malam. Lama pengobatannya yaitu 5 hari, dapat dilanjutkan sampai 10 hari. Aturan pakainya itu dioleskan pada area yang terinfeksi saja, harus hati-hati ya. Untuk obat ini, kalau misalkan deket mulut, infeksinya itu, hati-hati jangan sampai kena masuk ke dalam mulut, apalagi sampai tertelan ya. Terus jangan yang di hidung juga jangan sampai masuk ke dalam membran mukosa ini ya. Selanjutnya ada bisul, yaitu penyakit utama bisul ini ada infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Faktornya yaitu melakukan kontak langsung dengan penderita, misalnya karena tinggal serumah, terus tidak menjaga kebersihan, memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, dan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan baik atau menderita obesitas. Obatnya ada salep istiol, kandungannya ada istamolum 0,1 gram. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu ada kandungan istamolum bekerja sebagai antiseptik, pembunuh atau pelemah kuman maupun mikroorganisme pada kulit yang biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit bisul. Dioleskan di sekitar bisulnya. Aturan pakainya ya dioleskan pada bagian yang sakit setelah dibersihkan, jadi harus dibersihkan dulu baru oleskan pada sekitar bisul ini. Terus yang terakhir ada kudis disebabkan oleh tungai Scarcoptes cabie. Tungai tersebut membuat lubang yang menyerupai terowongan pada kulit untuk dijadikan sarang. Mereka bertahan hidup dengan menjadi benalu di kulit manusia dan akan mati dalam beberapa hari tanpa manusia. Penularan tungai ini diakibatkan oleh kontak langsung seperti melalui pelukan atau berhubungan seksual. Berjabat tangan hanya memiliki potensi menularkan. Tungainya ini sangat kecil potensinya. Tidak langsung, misalnya berbagi penggunaan pakaian atau tempat tidur dengan orang yang menderita. Obatnya ada Scapbimid, kandungannya permetrin 5%. Cara kerja dari Scapbimid ini mengandalkan permetrin ya, karena kandungannya ada permetrin sebagai kandungan utamanya untuk mengatasi tungai di kulit. Substansi ini bekerja pada membran sel saraf tungai untuk mengganggu saluran natrium di mana polarisasi membran diatur. Melambatnya polarisasi membuat tungai mengalami kelumpuhan dan akhirnya mati. Dosisnya itu sekali pemakaian pada malam hari, biarkan 8-12 jam lalu cuci sampai bersih pada keesokan harinya. Oleskannya secara merata pada seluruh permukaan kulit dari kepala sampai ke jari-jari kulit ya. Jari-jari kulit maksud jari-jari kaki maupun tangan, terutama daerah belakang telinga ini juga harus terkena, terus lipatan bokong dan sela-sela jari. Setelah itu obat dibilas dengan cara dicuci menggunakan sabun. Pengobatan dapat diulangi setelah 1 minggu. Terima kasih.
Ini merupakan contoh dari beberapa penyakit kulit dan obatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.